ikan cupang, teman-teman. Ya, video kali ini seperti yang teman-teman lihat di depan sini samping saya punya botol air mineral ya, teman-teman. Botol ini nanti akan saya gunakan untuk pembesaran atau tahap selanjutnya dari yang kemarin dari kolom pembesaran, kemudian saya pindahkan ke botol ini untuk lebih penyempurnaan dari warna ya, warna atau ukuran lah, bisa dibilang begitu. Karena kan ini saya yang akan saya pindahkan ini anakan dari koi galaksi. Jadi koi galaksi ini masih ada tahap mutasi. Mutasi ini adalah perubahan warna dari warna dasar burayak dan berganti warna saat burayak ini sudah berusia, biasanya sih di atas 2 bulan teman-teman mutasi. Nah, cupang yang di belakang saya ini udah usianya udah 3 bulan, itu udah harus dipindah ke botol pembesaran seperti ini, tujuan untuk memaksimalkan mutasi warnanya ya teman-teman. Ya, sebelum lanjut ke video, saya ingin menjawab pertanyaan dari teman kita kampung kemarin yang nanya, Bang, kapan sih anakan cupang bisa dikasih makan cacing sutra? Nah, kalau usia biasanya sih usia standar itu 2 bulan burayak ikan cupang sudah mulai bisa dikasih cacing sutra. Cuma kalau saya sendiri lebih ke ukuran ya teman-teman. Ukuran burayak itu kan kadang ada yang seminggu udah besar, terkadang itu tergantung dari banyak sedikitnya burayak ya yang menetas. Kalau burayak banyak yang menetas maksudnya, itu palingan kisaran usia 2 minggu sudah bisa dikasih makan cacing sutra. Coba kalau anak burayak itu menetas sedikit, biasanya di usia seminggu aja itu udah bisa dikasih makan cacing sutra. Kalau saya sendiri seperti itu, jadi saya nggak matok di umur ya, saya lebih matok ke ukuran burayak. Sekiranya burayak sudah bisa makan cacing sutra, langsung saya kasih cacing sutra. Cuma dengan catatan pakan sebelumnya itu jangan ditinggalkan. Misalnya teman-teman pakai artemia atau kutu air itu, jadi artemia sama kutu air itu jangan ditinggalkan dulu teman-teman. Jadi teman-teman ngasih makan cacing sutra, tapi tetap teman-teman ngasih makan artemia atau kutu air juga. Jadi tujuan di sini kalau cacing sutra belum bisa kemakan oleh burayak, jadi dia masih bisa makan artemia atau kutu air. Jadi kalau langsung dikasih cacing sutra, takutnya burayak belum bisa makan, malah akhirnya burayak mati. Jadi dicari amannya seperti itu teman-teman. Kalau misalnya pakai artemia, tetap artemia dikasih artemia, tapi diselingi sedikit cacing sutra. Kalau misalnya teman-teman udah lihat, oh cacing sutranya udah habis ini, berarti kan burayak sudah makan cacing sutra, berarti si burayak ini udah bisa masuk di tahap pakan cacing sutra. Nah, kemarin juga ada yang nanya, Bang, kalau cupang usia 2 bulan itu bagusnya kasih makan pur atau pelet ya, pur atau pelet apa pakan hidup gitu ya. Nah, kalau saya pribadi semua pakan baik teman-teman, bagus lah buat cupang, itu bagus semua. Pakai pelet juga bagus, pakai pakan hidup juga bagus. Cuman kalau pakai pelet ini cenderung ke air ya, airnya bisa cepat keruh. Kalau misalnya cupang kasih makan pelet, tapi pelet itu kan kadang nggak habis. Kalau nggak habis kadang endap di bawah, akhirnya air cepat kotor. Beda dengan pakan hidup ya. Kalau pakan hidup pasti cupang akan tertarik terus teman-teman, akan tertarik mengejar si makanan itu, makanan yang dari pakan hidup. Kalau saya lebih baik sih pakai pakan hidup ya, pakai cacing sutra, artemia atau kutu air. Nah, kalau kutu air artemia itu teman-teman lagi kosong atau nggak ada, baru bisa ke alternatif dari pur itu, pur atau pelet ya. Cuman juga disesuaikan juga ukurannya, jangan asal beli pelet. Jadi kan ada tuh pur yang khusus buat cupang, itu ada, jadi ukuran itu kecil-kecil teman-teman, kecil-kecil, jadi pas di mulut si ikan cupang ini. Nah, kalau misalnya teman-teman masih punya stok makanan hidup, yaitu tadi cacing sutra, artemia atau jentik nyamuk, entah pokoknya itulah pakan hidup, lebih baik saya lebih menyarankan pakai pakan hidup teman-teman. Jadi di samping air itu tahan lama, dalam artian tahan lama itu tidak gampang keruh, cupang juga pasti akan tertarik pakai pakan hidup, lebih tertarik pakan dengan pakan hidup ketimbang pakai pelet. Soalnya kalau pelet itu kan cenderung mati ya, benda mati taruh. Kadang cupang juga kurang tertarik dengan makanan pelet, kecuali benar-benar terdesak tidak ada pakan hidup teman-teman, seperti air, artemia atau cacing sutra teman-teman lagi kosong, baru boleh beralih ke pur. Itu pun jangan
apa ya, jangan terlalu banyak lah pas ngasih makan pakai pur itu jangan terlalu banyak, sedikit aja, yang penting kira-kira dia makan sudah cukup. Soalnya kan kalau kebanyakan nanti ya itu yang tadi yang ditakutkan, pelletnya nggak habis, mengendap di bawah, akhirnya air keruh kotor, malah cupang kena penyakit. Mungkin itu yang bisa saya terangkan dari pertanyaan teman-teman yang kemarin tanya kepada saya. Nah, sebelum lanjut ke video, buat teman-teman yang belum subscribe, saya minta bantunya untuk tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, jadi setiap kali saya upload video terbaru teman-teman bisa tahu. Kalau saya, buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, semoga channel saya bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua penghobi ikan hias ya, khususnya ikan hias cupang, semoga bisa bermanfaat. Nah, kita lanjut ke konten pemilihan anakan cupang koi galaksi ya. Bukan, udah nggak disebut burayak lagi, soalnya udah ukurannya itu udah gede-gede, udah bentuk cupang, bentuk cupang. Jadi udah waktunya pindah ke botol. Takutnya nanti kalau nggak dipindah, namanya cupang kan sifat alaminya itu mempertahankan apa istilahnya, daerah kekuasaan lah, atau teritorialnya. Takutnya kalau nggak dipindah usia cupang udah dewasa, akhirnya malah sirip-siripnya pada rusak karena bertarung di lubang. Jadi kita cari aman, bisa 3 bulan langsung kita angkut ke botol bekas ya. Jadi satu botol kita isi 1 ekor cupang. Di samping buat menghindari dari kerusakan sirip itu dari yang diakibatkan dari pertarungan cupang di lubukan, yang kedua juga ini bisa lebih memaksimalkan mutasi warna ikan cupang itu sendiri ya. Nah, buat teman-teman pemula yang baru ingin memulai budidaya ikan cupang, bisa disarankan beli pakai botol air mineral bekas. Samping harganya murah, juga lebih mudah dicari lah. Teman-teman bisa cari di pengepul rongsok, situ pasti biasanya banyak yang jual ya. Kalau untuk harga itu variasi. Tadi ini saya dapat murah, 1 kilo dihargai cuma 5.000, isi ada kurang lebih 30 botol lah, 30 botol. Nah, biasanya ada yang jual juga per biji, jadi 1 botol dihargai kadang 200 sampai 500 perak. Kalau di dekat rumah teman-teman ada lapangan futsal atau tempat futsal, bisa teman-teman koordinasi dengan pengelolanya. Misalnya ada di tempat satu lokasi di dekat rumah teman-teman yang buat, jadi ada lapangan futsal, teman-teman bisa koordinasi dengan pemilik lapangan tersebut untuk misalnya mau minta tolong lah, Pak, kalau ada botol bekas kumpulin, nanti saya yang beli. Wah, itu lebih efisien dan lebih mudah ya teman-teman. Samping botolnya masih bagus, kedua juga kan biasanya harganya lebih miring, soalnya kan dia itu sampah dan bingung membuang kemana ini sampah. Kalau teman-teman bisa dapat tempat futsal yang dekat rumah teman-teman, itu lebih bagus. Nah, kita langsung aja pindah ikan koi galaksinya ya teman-teman. Mungkin teman-teman mau lihat dulu ikannya. Nah, ini ikannya teman-teman, anakan cupang koi galaksinya yang udah usia 3 bulan. Lihat semua udah banyak yang selo ya, udah mulai hilang warna dasar hitamnya, warna baskelnya mulai selo, dan udah ada yang mulai mutasi ya teman-teman. Lihat kan, udah ada yang mulai mutasi. Nah, kenapa saya pindah ke botol-botol ini? Supaya tujuannya lebih memaksimalkan proses mutasi dari si anakan ikan cupang ini. Dan jangan lupa kasih daun ketapang biar air di botol ini lebih pekat dan proses mutasi lebih cepat insya Allah. Saya yang udah saya lakukan seperti itu, pakai daun ketapang kering. Kalau teman-teman ada bleach it atau obat biru bisa ditambahkan juga, lebih bagus. Dan kalau teman-teman sempat juga lebih bagus diaji di ujung pinggir botol sini dikasih lakban atau cat ya teman-teman. Jadi biar si cupang itu lebih merasa apa ya, tenang, karena nggak ada musuh lain. Berarti dia tertutup kan dari cat atau lakban, jadi dia nggak melihat kanan kirinya, dia lebih tenang dan proses mutasi biasanya lebih cepat. Alhamdulillah jadi banyak
menekan koi galaksinya ini sudah 3 bulan. Ada yang masih kecil juga, masih ada itu. Jadi kan kalau resiko apa sih namanya, resikonya dilumpuhkan ya begitu. Biasanya ada yang udah yang gede, ada yang masih kecil. Jadi untuk memaksimalkan pembesaran ya lebih baik saya sarankan pakai ini botol. Nah kalau teman-teman ada modal lagi, saya lebih saya lebih menyarankan pakai apa namanya, toples ya, toples plastik ukuran 2 liter. Itu lebih recommended banget teman-teman. Bisa cari di Shopee atau Lazada, lainnya di toko-toko online biasanya banyak yang jual. Kalau untuk harga juga variasi. Itu lebih menyarankan pakai itu sih, toples yang 2 liter. Di samping tempatnya lebih besar kan, cupang jadi lebih leluasa untuk bergerak. Tapi karena ya ini masih minim budget, untuk sementara pakai botol bekas air mineral. Di sini juga ada cupang halfmoon lagi. Ini baru usia kurang lebih 3 mingguan, hampir mau sebulan. Ukurannya udah gede ya, soalnya cuma sedikit. Nah kalau ini waktu umur seminggu udah saya kasih makan cacing sutra. Soalnya saya kan patokan bukan usia, tapi dari ukuran. Kalau ukurannya udah kira-kira udah masuk cacing sutra, saya langsung kasih makan cacing sutra. Samping lebih enak ya, lebih praktis makan pakai cacing sutra, juga buat di pertumbuhan ikan juga lebih cepat. Ini baru 3 bulan udah berbentuk cupang. Ini halfmoon cuma jadi berapa ekor, alhamdulillah. Kemarin pas ngebreed waktu musim dingin mungkin jadi diindukan juga pengaruh, banyak yang gagal ya. Kemarin saya ngebreed 6 pasang cuman jadi berapa pasang, 2 pasang yang bertelur sampai menetas. Bahkan ada yang sudah mutasi hampir full teman-teman di stripnya. Teman-teman bisa lihat, nanti saya kasih lihat lah teman-teman ya. Sekarang kita langsung serok aja teman-teman, kita pindahin ke botol. Jangan lupa ngopi dulu sedulur, biar lebih mantap. Kalau bisa penyerokan menggunakan serok kecil proteinnya teman-teman. Di berayak juga lebih enak dan air juga nggak terlalu apa ya, terlalu diopok-opok lah. Pelan-pelan aja, santai, yang penting pasti itu. Oke, langsung kita pindahkan berayak pertama. Nanti kalau nemu yang bagus untuk full block ya kasih lihat teman-teman ya. Ini susah. Sorting. Satu siapa? Masih kiki di sorting ya. Masih mama katakan Apa? Ada dia aku. aku harus sholat. Itu.
Kayaknya fotonya kurang ini, jadi Jepangnya lebih banyak. 30 botol ini masih kurang ya. Ini contoh yang masih baskel, kelihatan ini masih ini banyak yang fermentasi sih. Bagian udah pada selo itu jadi warnanya pink semua putih ya teman-teman. Nanti saya sambil jelaskan proses mutasi ikan koi galaksi ini dari belayak sampai nanti bisa mutasi. Ini saya kasih penjelasannya. Dan nanti teman-teman gak bingung pas pelihara ikan koi galaksi kok anakannya hitam semua atau putih semua. Itu wajar ya teman-teman, karena kalau koi galaksi itu ada proses mutasi. Dari yang awalnya baskel atau tester, bebas gelap atau bebas terang, terus selo, lalu kemudian keluar warna koi galaksinya, warna koinya lah. Ini saya jelaskan sambil ngurus beritanya. Wah, yang banyak teman-teman. Perkiraan saya tadi 30 botol itu cukup, ternyata masih banyak ikannya. Alhamdulillah ini jadi banyak rezeki. Sudah siap di pasaran. Buat teman-teman yang pengen beli ikan cupang di wilayah Kebumen, bisa mampir ke farm saya. Ini saya cantumkan alamat dan nomor WA di deskripsi ya, di deskripsi. Lanjut.
potong, kita isi air dulu. Alhamdulillah jadi ada teman-teman 30 botol, semuanya tadi 31 botol kita isi semua, dia masih ada sisa 3 bulan lagi lah, masih ada lebih, jadi banyak ya, ada sisa dikumpulkan. Mungkin besok bisa nyari botol lagi buat sisanya. Mungkin cukup banyak. Nah, buat tips dan trik perawatan atau pijahan ikan cupang itu, usahakan teman-teman milih indukan itu yang udah berusia dewasa ya, kurang lebih usia minimal anak ikan cupang itu udah 4 bulan lah. Usia 4 bulan itu udah bisa jadi indukan, itu paling minimal ya. 3 bulan udah bisa, cuman biasanya burayanya itu kalau nanti bisa menetas, burayanya itu pokoknya kecil, terus juga di samping kecil juga biasanya cepat kembang mati. Kalau masih indukan betinanya atau indukan betinanya masih usia, kalau misalnya memilih indukan itu misalkan paling minimal usia 4 bulan. Kalau misalnya 3 bulan juga bisa sih biasanya, teman. Kalau 3 bulan itu burayak masih rawan sekali ya, kalau misalnya bisa menetas, telur yang bisa menetas dari indukan betina usia 3 bulan, biasanya itu burayaknya lebih rawan atau lebih rentan mati daripada usia betina yang udah menginjak usia kurang lebih 6 bulan lah. Minimal 4 bulan itu udah lumayan matang usia telur dari betina ya. Jadi usahakan satu teman-teman milih indukan yang udah dewasa, usia sekitar 6 bulan atau 14-6 bulan lah, teman-teman bisa milih indukan yang usia sekitar 14-6 bulan. Yang kedua, untuk perawatan burayaknya misalnya teman-teman bisa menetas, jadi pertama itu kalau saya sih langsung saya campur antara betina dan bejantan dari satu tempat. Saya biasanya sih kalau nggak 2 hari, biasanya langsung saya naruh menyampur indukan pagi hari. Biasanya itu jantan betina saya campur di pagi hari, biasanya besok pagi, kalau nggak besok sorenya itu udah bertelur. Nah, kalau betina sudah mengeluarkan telur, teman-teman harus cepat-cepat mengangkut si betinanya, teman-teman. Nah, kalau betina nggak diangkut, biasanya itu si betina akan makan telur yang sudah dia keluarkan, itu dimakan lagi sama si betinanya. Yang kedua, kalau misalnya udah bertelur, betinanya sudah diangkut, sebisa mungkin teman-teman itu jangan terlalu sering dilihat lah, si indukan itu jangan terlalu sering dilihat. Yang kalau sering dilihat nanti si bejantan stres waktu menjaga burayak itu, malah akhirnya burayaknya dimakan oleh si bejantan. Jadi lebih baik kalau misalnya teman-teman udah melihat misalnya wah telur udah menetas nih, langsung betina udah bertelur, betina langsung angkut. Kalau udah menetas, tahap selanjutnya teman-teman tinggal fokus ngasih makan ke si bejantan. Biasanya burayak itu mulai makan itu di usia 3 atau 4 hari lah. Biasanya saya mulai ngasih makan itu di usia 4 hari, burayak baru saya kasih makan. Waktu nunggu 4 hari itu diusahakan teman-teman jangan sering-sering melihat atau mengganggu si bejantan yang sedang menunggu burayak. Karena kalau resikonya burayak si bejantan stres, resikonya itu burayak dimakan oleh si bejantan. Jadi cukup misalnya teman-teman mau ngasih makan, cukup ngasih makan udah tutup, ngasih makan tutup, cukup seperti itu aja. Nah, kalau burayak udah menginjak usia seminggu, terserah teman-teman mau ngambil bejantan bisa, atau mau terus sampai usia 2 minggu, burayak 2 minggu itu bisa. Nah, kalau saya lebih menyarankan kita melihat karakter si bejantannya dulu. Kadang ada bejantan yang bisa menjaga burayaknya, dan ada yang kadang burayak menetas langsung dimakan. Jadi di situ teman-teman harus hafal dengan karakter si ikan cupang ini. Kalau pertama misalnya itu baru pertama kali ngebreed atau
kita harus menghafal si karakter si pejantannya dulu. Kalau si pejantan kira-kira bisa menjaga buraya, misalnya udah menetas bisa seminggu diangkut nggak masalah. Tapi kalau misalnya si pejantan ini nggak bisa menjaga buraya, lebih baik waktu buraya menetas kita langsung angkut si pejantannya ini. Jadi meminimalisir buraya itu dimakan oleh si pejantan. Nah untuk selanjutnya mungkin nanti saya akan kasih lihat ini proses mutasi dari ikan cupang koi galaksi ya. Jadi anak-anaknya ini masih ada yang baskel, selo, dan ada yang udah mulai mutasi. Jadi nanti saya kasih lihat proses mutasinya. Jadi teman-teman jangan bingung yang baru pemula atau yang baru memulai breeding ikan cupang. Waktu breeding ikan cupang koi galaksi atau blue rim itu nggak langsung, misalnya blue rim langsung keluar blue rim gitu. Jadi itu nggak ada proses mutasinya. Begitu juga dengan koi galaksi ini. Jadi ada tahapannya ya teman-teman, ada tahapan sebelum si anak-anak ikan cupang ini menjadi cupang koi galaksi. Nah nanti saya kasih lihat ya proses mutasinya dari yang baskel, selo sampai ke yang udah mulai keluar warna atau udah mulai mutasi ke koi galaksi. Jadi saya ambil soliter dulu buat reviewkan ya, nanti jadi teman-teman bisa lebih tahu perbedaan atau prosesnya ya. Jadi ada perbedaan antara baskel, selo sampai yang udah mutasi. Jadi nanti ada perbedaannya. Jadi saya kasih lihat teman-teman ya. Saya ambil soliter dulu. Nah, setting dulu. Oke. Yang pertama yang saya kasih tahu warna baskel ya. Di proses pertama itu dari buraya kecil sampai besar itu memang warna yang pertama keluar itu baskel, kalau nggak bester. Nah di sini jadinya baskel semua dari buraya, dan baskel juga ada warna ya sedikit terang sih, cuman seperti itulah. Ini awalnya si anakan cupang itu warnanya seperti ini teman-teman.
Nah jadi ini proses yang pertama ya. Jadi warna pertamanya dia dari burayak itu jadi seperti itu ya, baskel atau bester biasanya seperti itu teman-teman. Dari tahapan mutasinya belum keluar sama sekali, koi galasnya belum keluar sama sekali teman-teman. Baru warnanya dominan warna biru ya, biru terang atau gelap lah, biru gelap istilahnya. Dan bordernya ini masih baskel. Kalau untuk ukuran udah masuk lah, udah masuk ke size M lah, udah bisa dijual, udah bisa ini. Cuman warnanya ini masih baskel ya, belum keluar warna koinya, belum keluar sama sekali. Jadi dia ada proses tahapannya mutasi itu dari pertama dari burayak kecil ke anak jadi anakan cupang seperti ini. Ini warna yang pertama keluar semua tadinya seperti ini semua teman-teman. Hampir rata-rata semua biru sama hijau. Warna apa namanya? Warna dominannya, warna bedanya ya. Ini kebetulan tinggal yang biru. Kemarin waktu pertama ngangkut itu ada yang warna hijau juga, baskelannya hijau, dan yang ini biru ya. Bisa teman-teman lihat buat sirip juga masih kecil, belum terlalu ganas soalnya ini baru naik ya, baru naik ke botol, jadi dia masih belum terlalu, mentalnya belum keluar lah, intinya belum terlalu ganas lah, belum terlalu galak ikannya. Ini nanti kalau bisa di botol sampai sehari lah, sehari besoknya udah mau ngedok teman-teman biasanya nih. Ini masih mungkin nganggapnya masih saudara gitu ya, jadi belum mempertahankan daerah ininya, jadi dia belum mau ngedok. Nah ini warna yang pertama kali keluar ini warna biru seperti ini. Nah kalau teman-teman misalnya breeding ikan cupang sampai sebesar ini, insya Allah udah banyak selamatnya lah daripada matinya. Tinggal teman-teman fokus ngasih makannya aja. Nanti perawatnya kunci kesusahannya itu dipakan ya. Kalau teman-teman rajin ngasih makannya, insya Allah cupang juga, burayak cupang ini bisa jadi banyak lah, jadi menetas. Ini yang pertama ya, baskel. Ini nanti saya angkut satu biar teman-teman nanti bisa lihat perbandingannya. Nah ini yang baskel ya, ini baskel. Saya ambil satu, saya ambil contoh yang selo. Nah kalau yang ini yang selo ya, bisa dilihat kan perbandingannya kan. Jadi yang selo pun ini tadinya warnanya juga kayak yang di belakang, biru sama hijau tadinya. Jadi warna pertamanya itu ini seperti ini, biru baskel. Nah dari baskel ini dia hilang, warna baskelnya luntur, jadi warna selo yang seperti ini, yang teman-teman lihat di sini selo. Jadi badannya bening, pink, bening, dan siripnya juga bening ya, teman-teman bisa lihat kan, siripnya pun masih bening, belum ada warna sama sekali. Nah ini yang dinamain selo. Kalau bester itu biasanya hampir sama seperti ini, cuman dia warnanya warna terang. Kalau yang di belakang ini kan warna gelap ya, kalau warna terang biasanya itu bester. Jadi sama, kalau ini bester, kalau nggak bester baskel, lalu keluar warna selo. Warna selo itu seperti ini, warna bening lah istilahnya, bening semua. Lihat kan tulang-tulangnya juga masih kelihatan kan, tulang ikannya itu yang bisa lihat di tengah itu lurus masih kelihatan. Nah ini yang namanya selo. Nanti dari selo ini dia keluar warna lagi, warna koi galaknya keluar jadi warna koi galaksi. Jadi biasanya keluar dari bintik di sirip, kalau enggak di badan, nggak nentu sih jadi dimulai dari mana. Kalau misalnya teman-teman dari ikan koi galaksi ya seperti ini prosesnya, dari burayak sampai ke anakan cupang itu biasanya warna pertama itu begini, warna gelap atau warna terang, full sepertinya biru-biru semua, biasanya itu seperti itu. Dari warna ini nanti keluar warna selo, atau warna dasar yang ini hilang, luntur, dia ganti warna selo. Kebanyakan biasanya itu dari anakan koi galaksi, paling yang jadi koi galaksi itu nggak seberapa ya, sisanya biasanya kalau nggak baskel ya selo kayak gini.
jadi dia emang nggak keluar warna sama sekali udah sampai dia nanti dewasa. Cuman kalau misalnya teman-teman nemukan seperti ini, dia kan bawa gen dari indukannya ya. Kalau indukannya gennya bagus, nanti keturunannya pun nggak mesti seperti ini teman-teman. Kalau di selo nggak, pasti dia keluar koi galaksinya pasti keluar ya kan, dia ada gen koi galaksinya udah, cuman dia mungkin kurang sempurna ya, jadi masih selo. Biasanya seperti ada yang selo, tapi ini masih jauh, masih 3 bulan lah, masih bisa proses mutasi lagi. Biasanya Jepang itu mutasi itu dari usia 2 bulan sampai ke 6 bulan biasanya. Kalau udah 6 bulan ke sana itu udah biasanya udah nggak mutasi lagi. Jadi maksimal mentok di biasa di usia 6 bulan Jepang masih bisa mutasi. Jadi masih punya waktu 3 bulan lagi buat pergantian warna ya si ikan ini ya, atau mutasi yang lagi masih bisa. Nih teman-teman lihat kan, beda ya, warnanya jauh banget. Yang satu di belakang itu gelap, biru gelap, nah yang di depan bening. Itu proses seperti itu. Nah nanti dari selo ini dia nanti mulai keluar bintik warna ya. Nanti saya pindah dulu ikannya yang selo ke belakang, yang basegel itu saya ambil, saya kasih lihat yang udah mulai keluar warna. Saya pindah ke belakang. Iya, nah dari tadi basegel selo nanti mulai keluar bintik warna seperti ini teman-teman. Ini kan juga tadinya selo itu, teman-teman juga bisa lihat kan siripnya masih bening, tapi dia udah mulai keluar trotol warna-warna merah hitam. Nah, ini nanti yang jadi warna koi galaksi itu seperti ini ya. Jadi warna koi itu kan warna-warni ya ciri khasnya ya. Ini kenapa disebut ikan koi ya, karena itu warnanya warna-warni, ada merah hitam, kadang juga biru juga keluar, ada sebagian yang udah keluar warna birunya. Nah kalau yang di belakang itu kan selo bener-bener bening, nggak ada warna sama sekali, itu yang namanya selo. Kalau yang ini udah mulai proses mutasi ya, jadi nanti mudah-mudahan banyak yang full block. Jadi kalau full block itu jadi kayak indukannya ya, semua badan sirip ada warnanya lah, intinya full warna, intinya full block itu seperti itu. Kalau yang teman-teman lihat ini udah mulai keluar warnanya ya, warna biru hitam di siripnya, di badan itu udah mulai keluar. Beda sekali sama yang di belakang. Yang belakang masih bener-bener bening, atau istilahnya itu selo. Yang di depan ini udah mulai keluar warna. Ada contoh lagi ini satu yang udah mulai keluar warna, ini buat perbandingan lah. Jadi proses mutasinya itu nggak sama ya, nggak semua. Misalnya ikan warnanya dari badan merah dulu ini dulu, tapi bisa juga berbeda-beda. Nah kalau teman-teman lihat yang di belakang, jadi siripnya dulu tuh, sirip dari dorsal atas bawah itu udah mulai keluar warna hitam dan merah, tapi yang di badannya masih sedikit. Nah jadi proses mutasi itu nggak sama teman-teman, nggak sama rata, nggak tuh dari misalnya dari badan dulu, dari sirip dulu, itu nggak mesti ya. Ini juga terkadang juga dari, bisa teman-teman lihat dari sirip dulu. Kalau yang depan ini dominan di badan ya, coraknya keluarnya di badan. Yang salah saya ambil dulu, takutnya nanti kasih berantem. Yang belakang kayaknya udah mulai ganas itu, mulai mau ngedok yang di belakang. Nah fokus yang di sini nih teman-teman, satu indukan cuman beda, proses mutasinya itu berbeda. Ada yang mulai dari badan dulu, yang di belakang itu dari sirip dulu. Kan teman-teman bisa lihat kan siripnya udah mulai keluar warnanya, tapi di badannya masih sedikit, berbeda sama yang di depan. Jadi badannya udah mulai banyak, tapi di sirip masih tipis, warna koinya, warna koi galaksinya masih tipis. Jadi prosesnya kurang lebih seperti itu, dari mulai basegel, selo, lalu keluar warna yang seperti ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri itu.
jadi mungkin mentalnya masih itu ya, masih down, maksudnya baru pindah ke botol, baru naik botol, jadi masih belum inilah, belum mau ngedok, dia masih ibarat kata masih nangkepnya kayak temen lah gitu kan, biasa masih satu lubukan, ini dipisah, baru dipisah, mungkin kalau udah dipisah sehari atau 2 hari dia baru mau mulai ngedok ya. Nah buat teman-teman saya kalau mau beli ikan cupang bisa, atau belajar ikan cupang, bisa mampir ke farm saya di daerah Jatimulyo ya, yang khususnya di daerah Kebumen. Nanti saya kasih alamatnya di link deskripsi, alamat sama nomor WA saya yang bisa dihubungin. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman juga bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti kalau saya upload video lagi nanti saya jawab di video selanjutnya. Nah, maka dari itu saya minta bantuan dari teman-teman buat bantu saya, channel saya biar berkembang. Saya minta bantuan subscribe, like, dan komen. Bila teman-teman punya komunitas atau apa, bisa di share ke komunitas, jadi nanti kita biar saling belajar bersama lah, sharing dari dunia cupang lah, intinya berbagi ilmu atau bertukar ilmu, tukar pengalaman. Bisa juga main ke sini buat bertukar pengalaman atau tukar ilmu lah. Saya juga masih belajar, tahap belajar. Dan biasanya tuh kalau udah breeder yang udah ini udah ahli lah ya, biasanya di usia 3 bulan itu udah banyak yang full block loh. Saya masih banyak yang selo, bahkan belum ada yang full block sama sekali. Mungkin itu nanti kalau ada yang tahu caranya gimana bisa ditulis juga di kolom komentar ya. Saya juga soalnya masih tahap belajar, masih awam lah di dunia cupang, bahkan bisa dibilang apa ya, pemula juga saya sih, belum jadi peternak beneran, masih iseng-iseng. Jadi makanya saya bikin channel ini, tujuannya bikin channel ini itu untuk berbagi pengalaman ya, bukan berbagi ilmu, tapi saya berbagi pengalaman, apa yang saya dapat lah, pengalaman yang saya dapat dari peternak ikan cupang. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang baru mau mulai, ada ya bingung, bisa tanyakan di kolom komentar, nanti saya jawab di video selanjutnya. Itu juga ya setahu saya aja ya, pengalaman saya aja, nanti saya jawabnya. Jadi saya belum bisa dibilang breeder handal atau breeder profesional, juga belum, saya juga masih tahap belajar. Nah, kalau teman-teman yang mau pengen beli ikan cupang atau lihat ikan cupang, bisa juga mampir ke sini, nanti masih banyak ikan cupang. Ada cupang blue rim ya, blue rim. Di sini salah satunya koi galaxy, half moon. Ada satu lagi tuh kemarin saya habis breeding itu buraya anakan cupang red super red sama white platinum. Alhamdulillah udah pada naik botol semua. Nanti tinggal project yang kemarin saya upload itu yang crown tail X blue rim ya, udah naik ini di kolam pembesaran. Besok mungkin video selanjutnya akan saya bahas ya, anakan dari ikan serit atau crown tail sama ikan blue rim. Nanti saya bahas di video selanjutnya, mungkin udah gede-gede sih alhamdulillah, masih ada di kolam pembesaran. Nanti mau saya kasih lihat, cuman ya besok lah di video selanjutnya. Saya masih proyeknya juga masih belum terlalu besar sekali, masih kecil lah, agak telat pembesarannya, soalnya kemarin ada kurang keurus. Saya juga sibuk jualan juga ya, jadi kadang cuma ngasih makan juga kadang sekali sehari, kadang bolong 2 hari sekali ya, sibuk gitulah, masih serabutan sana sini kerjanya. Jadi ini cuma buat istilahnya buat iseng-iseng lah, saya main cupang ini buat iseng-iseng. Syukur-syukur nanti bisa jadi jalan rezeki dari cupang ini. Makanya saya bagi pengalaman saya, tujuannya itu biar teman-teman itu juga bisa sama-sama belajar sama saya tentang breeding ikan hias lah, khususnya ikan hias cupang. Saya juga lagi ada itu ikan gapi juga ada, masih belajar lah. Jadi nanti kita sama-sama belajar buat bagi pengalaman di dunia cupang ini. Nah, kemarin kan cupang itu sempat booming ya teman-teman,
di tahun 2020-an lah. Itu dari pas tahun berapa itu saya juga udah pernah sempat di ikan cupang. Alhamdulillah juga udah jadi banyak, tapi ada kerjaan lain yang lebih apa ya, istilahnya lebih baik lah. Jadi saya merantau lagi, akhirnya yang di rumah cupangnya nggak kerawat. Dan ini saya juga baru mulai kurang lebih 3 bulanan lah. Alhamdulillah udah jadi banyak. Pokoknya kuncinya itu ada di pakan ya, pemberian pakan. Jadi kalau saya misalnya sibuk itu yang saya fokuskan itu di burayaknya ya. Jadi yang burayak itu kan masih rentan kematian, jadi saya fokuskan di burayaknya. Kalau untuk yang udah besar ini, yang di depan ini, bisa 2 kali sehari juga nggak masalah. Cuman kalau bisa sih, kalau ada waktu sehari 2 kali, kalau itu lebih bagus. Nah, karena kadang saya cuma ini sekali sehari. Kalau yang burayak itu saya utamain lah. Kalau saya lagi sibuk nggak sempat ngasih makan, pokoknya ngasih makan saya burayaknya aja. Pokoknya burayaknya itu yang nomor 1. Soalnya kan burayak itu masih rawan ya, masih rawan kematian. Yang saya fokuskan di burayaknya dulu buat pemberian pakannya. Waktu Jepang lagi booming itu, penjualan koi galaksi ini bisa di harga kisaran 100 sampai 500 ribu semuanya. Bahkan ada yang sampai jutaan loh. Blue Rim aja itu waktu dulu itu 500 itu terjual bisa. Blue Rim paling murah 200-an, 250 lah paling murah itu waktu booming ikan cupang. Nah, makanya buat teman-teman yang pengen mulai breeding, saya sarankan sekalian membeli indukan yang bagus ya, yang prospek ke depannya itu. Mungkin kalau syukur-syukur sih bisa booming lagi cupang, teman-teman udah punya, ibarat kata udah punya apa ya, udah punya ikan bagus lah buat dijual gitu. Jadi teman-teman tinggal ngerap untungnya di situ. Tapi sekarang harga cupang lagi turun, jadi teman-teman mulai mumpung lagi turun ini, teman-teman beli indukan yang bagus sekalian, kayak Blue Rim, koi galaksi, breeding aja terus. Walaupun harga masih ya di bawah tahun 2020 kemarin, yang penting simpen lah, ada ikan yang bagus simpan. Jadi nanti suatu waktu syukur-syukur ya bisa booming lagi ikan cupang, teman-teman udah punya ikan cupang yang bagus. Teman-teman bisa lihat kan, sama sekali belum mau ngedok, masih apa istilahnya, masih inilah, masih belum punya emosi lah, masih, soalnya masih baru pindah di botol. Ada nanti itu Blue Rim saya, mungkin nanti saya kasih lihat Blue Rim. Nah, teman-teman bisa lihat kan perbedaannya kan. Ini yang udah pertama naik botol duluan ini. Jadi kan yang seperti saya bilang, biasanya burayak itu
besarnya itu berbeda ya, ada yang masih kecil ada yang udah besar. Nah, ini yang pertama-tama dulu besar saya angkut-angkutin ke ember, yang di video kemarin itu pernah saya upload, pindah ke ember. Tujuan untuk lebih yang kecil bisa lebih besar, yang besar ini bisa lebih memaksimalkan. Nah begitu udah besar maksimal saya pindah ke botol, dan teman-teman bisa lihat mutasinya udah ini ya, udah hampir full ya. Ini satu indukan, satu peranakan ya, satu lupukan sama yang tadi dipindah juga ke botol. Cuman yang ini baru naik ke botol, soalnya kemarin kendala juga di botol, saya nyari botol belum nemu. Kedua juga kemarin itu masih kecil-kecil, jadi waktu ini naik ke botol itu yang baru dipindah ini masih kecil-kecil. Kalau yang ini udah gede-gede waktu pertama kali naik ke botol. Bisa teman-teman lihat kan, warnanya udah hampir full. Nah jadi tujuan saya pindah ke botol itu juga ini teman-teman, salah satunya biar proses mutasi itu lebih maksimal. Jangan lupa daun ketapang juga dikasih daun ketapang biar air lebih pekat, cupang lebih cepat mutasi warnanya ya. Satu hubungan juga sama yang tadi itu, bahkan adanya ini maksudnya yang satu hubungan itu masih ada yang baskel, ada yang selo. Ini udah hampir full block ya, warnanya cantik, koi galaksi. Ini betina, yang depan betina, belakang juga kayaknya betina juga, itu hampir kebanyakan betina. Nah kalau seperti ini udah enak dilihat teman-teman, warnanya udah banyak, udah hampir full block lah, bisa dibilang hampir full block. Tinggal dikit kan itu bagian perut, badan sama sirip sudah hampir kebanyakan full semua. Mental juga udah bagus tuh. Oke, ini juga udah mau ngadu. Nah itu dia tadi, jadi teman-teman kalau buroyak udah masuk ke kolam pembesaran itu juga sambil dipantau ya. Jadi kalau ada yang kiranya udah paling besar di situ, mendingan teman-teman angkut. Jadi adanya tuh masih kecil, yang ini udah besar ya, warna juga udah hampir maksimal. Mental dorsalnya juga, namanya siripnya juga udah bagus, hampir nutup ya. Kurang pemanasan ini, kalau sering dipanasin begini nanti siripnya biasanya lebih panjang teman-teman, lebih kan belum ya, belum, masih kecil lah, tapi masih bisa, nanti bisa bertumbuh. Masih 3 bulan ini sama isinya, masih 3 bulan juga sama yang tadi itu, satu lupukan juga ini tadi. Jadi masih bisa naik lagi warna sama ekornya, masih bisa lebih, masih up lagi lah. Kalau ini yang di belakang itu malah udah hampir full block ya, dari sirip, badan semua udah keluar warnanya. Teman-teman lihat, jadi seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, keuntungannya kita breeding ikan cupang ya ini, jadi kita bisa memilih ikan yang bagus mana. Jadi kalau kita punya ikan yang bagus langsung kita simpan ke, ya disimpan lah intinya lah. Jadi kalau ada yang reject bisa kita jual, jadi kita dapat untung dari penjualan yang reject, kita dapat untung juga dari ikan yang bagus. Untungnya ya bisa kita lihat sendiri seperti ini, lebih puas lah, ini lebih puas ketimbang kita beli udah jadi. Itu yang sering saya bilang, keuntungan kita breeding itu seperti itu. Jadi dari belajar ini nanti kita juga bisa bermain gen ya, mungkin koi galaksi nanti dikawin silangan dengan ikan apa, ikan jenis kontel atau apa gitu kan, nanti kita bisa main gen di situ. Cuman juga itu nggak segampang itu. Kayak misal kita silangkan blue rim sama koi galaksi, nanti keluarnya blue rim atau apa ya, koi galaksi yang mungkin ngerimnya di belakang, itu nggak segampang itu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ya kemarin saya yang itu yang bikin frontal sama blue rim juga harapannya juga nanti bisa cetak ikan frontal jenis blue rim ya, jenis blue rim dan warnanya itu blue rim, apa jenis frontal warnanya blue rim, itu yang saya harapkan. Cuma kan nggak segampang itu teman, ada beberapa tahapan lah.
misalnya dari F1 nanti ada F2, jadi nanti seterusnya ke bawah. Jadi kita bikin gen baru lah istilahnya itu gitu, bikin gen baru. Ini juga udah banyak sih yang jual sana pakai apa frontal blue rim ya, cuman saya pengen nyetak dari farm saya sendiri gitu. Soalnya kayak kalau saya lihat di Kebumen belum ada ya blue rim frontal ya, belum ada. Kebanyakan plakat blue rim. Plakat itu yang seperti ini ya, plakat itu siripnya pendek. Kalau half moon itu pas ngebuka sirip itu terlihat seperti setengah bulan ya, besar siripnya. Nah kalau frontal itu hampir sama seperti half moon, cuman dia di ujung stripnya ada kayak bulu jagung lah istilah. Kalau di Kebumen itu cupang serit, jadi kayak serit atau sisir ya, ada yang kumpulannya ke bawah kayak sisir, kayak rambut jagung seperti itu. Nah teman-teman lihat kan, ini udah mulai ngedok ya, udah mulai mentalnya udah ada lah. Soalnya udah lama dipindah, udah ada hampir 2 mingguan kayaknya naik botol. Beda 2 minggu aja udah seperti ini teman-teman. Yang baru naik masih shalom, masih baskel, ada yang baru keluar warna sedikit. Ini 2 minggu yang lalu udah seperti ini warnanya. Jadi tujuan dipindah ke botol itu lebih memaksimalkan ke warna ya, warnanya lebih maksimal, cepat keluar ketimbang masih dilubuhkan. Cuma kalau yang breeder udah profesional atau breeder yang handal itu dia dilubuhkan pun dia bisa full block, dilubuhkan itu bisa. Cuman saya perhatiin kalau punya saya ini yang di botol malah cepat mutasi, cepat keluar warna ketimbang yang dilubuhkan. Yang teman-teman tadi lihat kan, udah saya kasih lihat masih ada yang baskel, bahkan masih ada yang shallow baskel itu masih jauh sekali ya. Mending shallow masih ada harapan keluar warna, kalau masih baskel susah, masih jauh prosesnya. Kemungkinan juga itu gagal yang baskel, kalau kata reject lah, jadi dia nggak keluar warna lagi, udah mungkin mentok di situ udah ya. Itu nanti bisa kita buang lain, terus kita jual. Usia juga udah masuk 3 bulan, udah bisa siap dijual. Dari ukuran juga udah masuk. Oke, mungkin dari saya cukup sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih yang udah mengikuti video saya dari awal sampai akhir ini. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin ditanyakan oleh teman-teman bisa ditulis di kolom komentar, atau ini ya langsung japri ke saya di WA saya, nanti saya taruh di link deskripsi WA sama alamat saya. Kalau mungkin ada teman-teman yang ingin mampir lihat cupang atau ingin bagi pengalaman atau tukar pengalaman lah, bisa mampir ke rumah saya, kita ngobrol di sini. Dan yang mau beli juga bisa langsung ke farm saya sini juga bisa. Dan jangan lupa tolong bantu supportnya untuk subscribe channel Beta Kampung, subscribe, like, dan komen ya. Mungkin di share juga bisa, biar teman-teman kalian yang mungkin lagi belajar ikan breeding ikan cupang bisa belajar bersama di channel Beta Kampung. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.